Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irnita dari mahasiswa PPG tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Hari ini mau mewawancarai seorang pakar di Melabuh Aceh Barat, yaitu Ketua MGMP. Silakan Bapak untuk mempersilahkan diri. Baik, terima kasih kepada Ibu Irnita. Mungkin kalau dikatakan pakar, saya bukan pakar ya, hanya ketua MGMP, tapi saya akan mencoba memberikan jawaban-jawaban yang Ibu perlukan dalam kegiatan Ibu ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya menjabat sebagai ketua MGMP Kimia Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2016, Bu. 2016, sudah lama Pak ya? Lumayan lama. Kalau masa kerjanya tahun berapa Pak? Sebagai Semenjak guru ya. Sebagai guru kimia. Saya pengangkatan tahun 2009, berarti sekitar 13 tahun lebih. 13 tahun Ya. lebih. Itu di sekolah mana Bapak? Di Melabuh. Angkatan pertama di SMA Negeri 1 Waila. Lama di sana Bu, mungkin 13 tahun lebih. Dan sekarang masih baru pindah ke sekolah yang baru sekitar 6 bulan. 6 bulan. Di Waila itu seberapa jauhnya? Jarak jauhnya dari domisili Bapak Pak? Kalau dikatakan jaraknya mungkin sekitar 45 menit Bu. 45 Ya, menit. 40 atau 37 kilometer ya. Sekarang Bapak di SMA berapa tadi Pak? SMA Negeri 1 Bubun Bu. 1 Bubun. Semakin dekat atau semakin jauh Pak? Semakin dekat ya. Semakin dekat. Oke Bapak, terima kasih Bapak untuk waktu hari ini Bapak. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana Pak kalau selama pengalaman Bapak mengajar beberapa 13 tahun yang lalu itu mengenai minat siswa belajar kimia Pak? Minat siswa belajar kimia Bu ya. Jadi kalau kita lihat pelajaran kimia ini termasuk salah satu pelajaran eksak ya. Jadi kalau kita lihat pelajaran eksak terutama yang bersifat hitungan, itu memang siswa agak sulit sedikit atau menganggap pelajaran ini pelajaran yang sulit ya. Cuman mungkin saya pribadi selalu mencari solusi-solusi atau model-model pembelajaran yang mungkin bisa menarik minat siswa dan tidak mengajar kimia itu tidak dengan membebani siswa, sehingga siswa mungkin agak lebih enjoy dalam belajar bersama saya. Apalagi kalau saya kan daerahnya daerah perkampungan Bu ya, jadi jauh dari perkotaan. Memang kalau kita mengharapkan siswa kemampuannya lebih, itu memang tidak bisa tercapai. Tapi bagaimana mungkin kita lebih banyak mengajar kimia itu secara sederhana, tapi konsepnya tersampaikan dengan baik dan target kurikulumnya juga bisa tercapai Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Bagaimana jika peserta didik itu minat untuk mengajar kimia itu rendah Pak? Bagaimana solusi kalau menurut Bapak? Minat belajar kimia Bu ya. Jadi kalau belajar kimia minatnya rendah, sebenarnya tidak bisa dikatakan rendah juga kalau kita bandingkan dengan pelajaran fisika atau matematika. Siswa lebih menyukai kimia Bu ya. Itu berdasarkan pengalaman saya juga sebagai ketua MGMP, dan saya sering menanyakan kepada teman-teman di forum MGMP juga pengalaman beliau itu seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan pelajaran fisika dengan matematika, mungkin siswa lebih cenderung minatnya ke kimia, karena kimia ini kan pelajarannya selain bersifat konsep juga ada praktikum dan perhitungannya juga lebih sederhana. Jadi mungkin dengan kita membuat praktikum, kita menggunakan metode-metode mengajar yang sederhana tapi tepat sasaran, jadi bisa meningkatkan minat belajar siswa Bu. Gitu Pak ya. Bisa meningkatkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi mungkin Pak. Ya. Ya. Alhamdulillah kalau minat belajar kimia itu lumayan Pak ya, lumayan tidak termasuk rendah kalau Bapak bilang tadi ya kan Pak. Kita bandingkan dengan pelajaran matematika atau pelajaran fisika Bu ya. Iya Pak. Yang sama-sama rumpun pelajaran eksak. Bagaimana dengan penguasaan konsep materi kimia Pak untuk anak peserta didiknya? Di beberapa materi saya melihat memang siswa mudah menguasai konsep kimia, seperti misalnya konfigurasi elektron ya Bu ya.
Kemudian materi-materi sistem Brody, perkembangan sistem Brody, teori atom itu masih mudah dipahami oleh siswa. Tapi memang pada beberapa materi ini memang siswa mengalami kesulitan dan kita guru juga mungkin agak sulit mengajarkannya, seperti misalnya pada materi reaksi redoks atau pada materi termokimia, Bu. Karena pada dua materi ini saya melihat bahwa rata-rata konsepnya itu terlalu banyak. Apalagi pada reaksi redoks mereka asam basa, reaksi redoks dulu, Bu, ya. Mungkin kalau pada reaksi redoks itu kan satu soal saja mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya. Iya, Pak. Dan mereka melihat reaksi-reaksi yang terlalu banyak, rumus kimia yang terlalu banyak, sehingga tertanam di benak mereka bahwa seolah-olah materi itu sangat sulit. Padahal kalau mereka bisa menyelesaikannya step demi step, tahap demi tahap, mungkin itu lebih mudah. Iya, Pak. Bagaimana solusi dari Bapak? Bagaimana solusi dari Bapak untuk peserta didik itu lebih menguasai materi redoks tersebut, Pak? Kalau saya biasanya pada saat mengajarkan materi redoks itu, saya memang menekankan kepada siswa terlebih dahulu bahwa materi ini memang materi yang sulit, tetapi jika kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan berhasil menguasainya. Kemudian saya mungkin mengawali dengan pembelajarannya dengan konsep yang mudah terlebih dahulu, Bu. Jadi misalnya kita menjelaskan dulu tentang konsep bilangan oksidasi. Memang kan kalau kita perhatikan konsep bilangan oksidasi ini sudah dipelajari di kelas 10. Iya, Pak. Tapi rata-rata siswa pada saat kita ajarkan penyetaraan reaksi redoks di kelas 12, mereka lupa. Jadi kita guru mungkin tidak boleh menganggap hal-hal yang seperti tadi saya katakan bahwa ini mudah dan sudah dipelajari di kelas 10. Kita anggap ini sudah selesai dan kita lanjutkan terus. Jadi mungkin pada saat melakukan apersepsi sebelum pembelajaran, kita sangat perlu menanyakan tentang konsep-konsep pembelajaran sebelumnya, Bu. Ya. Karena sebagai pelajaran prasyarat, kalau mereka seperti tadi bisa menguasai atau menghitung bilangan oksidasi, secara otomatis untuk pembelajaran selanjutnya menyetarakan reaksi itu lebih mudah. Karena pada saat penyetaraan reaksi kan kita membutuhkan menghitung bilangan oksidasi. Ya. Nah, kemudian pada beberapa materi lain seperti misalnya tadi Ibu ada menyinggung materi asam basa, Bu, ya. Iya, Pak. Ini memang kan materinya kan kalau kita katakan sulit, tetapi kalau kita bisa membawa siswa kepada pembelajaran konseptual mereka. Dalam kehidupan sehari-hari mereka pasti tidak asing dengan yang dikatakan asam atau basa. Kemudian untuk memastikan atau memperlihatkan bahwa begini yang dikatakan asam, begini yang dikatakan basa, mungkin kita bisa membawanya dengan pembelajaran yang berbasis eksperimen, Bu. Ya. Jadi kalau pembelajaran eksperimen, saya rasa siswa kan selain dia memahami konsep, dia menemukan sendiri konsepnya itu dari eksperimen atau pengamatan yang dilakukannya di laboratorium, Bu. Menemukan sendiri, Pak, ya, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, ya, kontekstual, ya. Kontekstual. Bagaimana dengan menghitung pH? Di situ kan Pak membutuhkan perhitungan, logaritma di situ, desimalnya di situ. Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal-hal tersebut? Karena kan siswa seperti kita ingat bahwa ini mungkin waktu saya mengajar, Pak, ya, ingat bahwa perhitungan dasarnya itu sangat minim. Mereka kadang-kadang untuk desimal aja tidak bisa menyelesaikan soal, gitu, Pak. Ya, mungkin ini permasalahan hitungan memang permasalahan yang sama di semua sekolah, Bu, ya. Dan saya juga selaku ketua MGMP sering menemukan masalah ini disampaikan oleh hampir semua guru kimia kita, ya, terutama di Kabupaten Aceh Barat. Mungkin kabupaten lain juga sama halnya. Tapi kalau saya menyarankan bahwa itulah seperti saya katakan tadi bahwa kita jangan pernah melupakan hal-hal sederhana dari sebuah pembelajaran dan melupakan konsep-konsep dasar yang diperlukan. Jadi sebelum pembelajaran misalnya kita ingin menjelaskan tentang bagaimana menghitung pH. Kita pikirkan terus di sana akan terlibat dengan logaritma. Jadi kita berikan dulu konsep-konsep logaritma dasarnya. Misalnya A dikali misalnya log A kali 10 pangkat min N itu sama dengan N. Nah, itu harus dijelaskan ke siswa.
Jadi kalau siswa sudah memahami hitungan-hitungan yang dasarnya, pada saat mereka menyelesaikan soal, saya pikir mereka sudah punya gambaran. Begitu Pak ya. Kemudian Pak, mengenai konsentrasi belajar siswa Pak, fokusnya siswa itu kadang-kadang kalau kita, ini mungkin pengalaman saya Pak ya, fokus siswa itu kadang-kadang tidak fokus dia ke kita, ke penjelasan kita, ke materi kita yang kita jelaskan, dia kadang-kadang mengantuk atau melamun aja, dia lihat kita, tapi apa yang kita ajari, kita jelaskan itu tidak ditangkap oleh ini pikirannya itu. Bagaimana cara kita meningkatkan konsentrasi siswa tersebut? Meningkatkan konsentrasi Bu ya. Mungkin seperti kita katakan tadi juga, kita jangan terlalu banyak pengembangan materinya dulu. Jadi kita harus terfokus, soalnya kita ingin menyampaikan pengertiannya dulu. Jadi ya sebatas pengertian dulu, jangan terlalu banyak kita kembangkan kemana lain. Karena memang saya melihat sekarang siswa memang kalau untuk fokus belajar itu agak sulit, karena mereka kan, apalagi bagaimana kita katakan sekarang ini, kita tidak ada lagi UN ya, ujian nasional. Jadi mungkin itu siswa juga menganggap bahwa jika kelulusan itu hanya ditentukan oleh nilai ujian sekolah, maka nilainya bisa diberikan oleh gurunya. Jadi bagaimana cara kita memberikan motivasi bahwa ada sesuatu yang lain di samping nilai itu yang dia dapatkan dari pengalaman belajarnya Bu ya. Mungkin saya pikir seperti itu ya. Jadi intinya setiap materi yang kita sampaikan jangan terlalu kita perluas lah. Jadi kita fokuskan. Ya. Satu step by step Pak. Step by step. Mungkin kan guru itu perlu juga membuat semacam rancangan tahap-tahap penyampaian materi. Saya dari mungkin pertama memberikan definisi, kemudian dilanjutkan kalau asam basa tadi Bu ya. Mungkin supaya mudah dipahami oleh siswa, kita berikan dulu definisinya, apa itu asam, apa itu basa. Kemudian baru kita masuk ke klasifikasinya. Yang mana dikatakan asam, yang mana dikatakan basa, dan bagaimana cara membedakannya. Kemudian baru mungkin kita masuk ke pengalaman dia di laboratorium, kemudian kita kaitkan dengan kalau misalnya dapatnya pengukuran dengan kertas lakmus universal pH-nya 1. Bagaimana mendapatkan dengan perhitungan, mengaitkan dengan konsep yang ada pada literatur atau buku paket mereka, bahwa memang antara hasil dari percobaan dan hasil perhitungan itu sinkron hasilnya. Itu mungkin suatu hal yang membuat mereka termotivasi juga dalam belajar, menarik juga. Karena mereka merasa mereka sudah menjadi semacam ilmuwan. Mereka sudah mampu menciptakan atau menemukan konsepnya. Oh ternyata benar, dapatnya segini kalau diukur dengan segini, kalau kita masukkan ke dalam rumus pH dapatnya segini ya, seperti itu. Iya Pak. Kalau misalnya memang konsentrasi siswanya sudah terfokus, sudah terkonsen dengan mata pelajaran yang kita ajarkan, maka hasilnya juga insya Allah Pak udah ini ya Pak ya. Pasti akan maksimal. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain itu kan mempunyai bukan keterbatasan, misalnya daya tangkapnya yang berbeda gitu Pak. Kan ada yang memang harus rendah, kita jelaskan dia rendah ada Pak. yang lebih cepat ya. Iya Pak. Nah, bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa tersebut Pak? Mungkin yang pertama sekali kan bukan mungkin ya, tapi memang harus ya. Seorang guru itu saya pikir harus menguasai karakteristik peserta didiknya Bu. Ya, jadi memang kita kan paham bahwa di sekolah itu siswa itu dia hadir ke sekolah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Termasuk juga daya tangkap siswa. Makanya kalau kita katakan bagaimana cara menyampaikan materi yang baik kepada siswa, itu haruslah mencakup seluruh tahapan kognitif peserta didiknya. Jadi kita tidak boleh mengajarkan materi hanya terfokus pada materi yang sulit, sehingga siswa yang kategori atau daya tangkapnya lemah, mereka merasa sulit terus dan tidak bisa mengikutinya. Demikian juga pada saat penyusunan soal, mungkin mulai kita kan harus mengarah kepada bagaimana soal yang pertama, C1, C2, C3. Di situ juga bisa melihat bagaimana perbedaan daya tangkap siswa. Dan kalau saya biasanya untuk membantu siswa-siswa yang daya tangkapnya rendah, saya tidak membedakan poin soal Bu.
Misalnya kalau soal itu ada 5, padahal soal nomor 5 itu paling sulit misalnya. Tapi saya tetap letakkan poinnya tetap sama 20. Memang ini kan sebenarnya kalau kita letakkan pada poin soal itu memang agak sedikit melenceng. Tapi seperti kita katakan tadi, kalau kita letakkan poinnya sesuai dengan tingkat kesulitan soal, maka soal ini hanya bisa dijawab oleh siswa-siswa yang daya tangkapnya tinggi. Sementara siswa yang daya tangkapnya rendah, mereka pasti akan mendapatkan nilai yang kurang. Dengan berpengalaman pada nilai yang kurang, mereka bisa malas terus belajar dengan kita, mengikuti pelajaran kita. Jadi istilahnya kan siswa ini meskipun dia bisanya sedikit, meskipun dia memang sangat bisa atau memang berada pada level atas, itu jangan lupa kita sebagai guru harus selalu memberikan reward kepada siswa. Bagaimanapun siswanya. Ya, jadi misalnya siswa A dia kemampuannya rendah, dia hanya bisa menjawab tentang pengertian. Tapi tetap kita menganggap dia luar biasa, Bu. Ya, betul Pak. Jadi semangat mereka ya, belajar, semangat Pak, belajarnya ada ya. Ada, Pak. Selama ini maaf Pak, sedikit menyinggung masalah kinerja Bapak. Apakah Bapak udah menerapkan metode pembelajaran yang inovatif untuk anak-anak, Pak? Saya pikir kalau dikatakan inovatif yang bagaimana terlalu wah begitu Bu, tidak juga. Tapi memang kalau saya selaku guru yang mengajar di daerah pinggiran ini, kita memang selalu harus berinovasi. Contohnya saja dalam pelajari beberapa konsep kimia yang harus kita lakukan dengan eksperimen, kita tidak bisa mengadakan laboratorium. Karena di laboratorium sekolah-sekolah pinggiran ini kan Ibu paham ya, tidak tersedia alat-alat laboratorium yang lengkap. Iya Pak. Sehingga memang pada saat mengajar mungkin saya sering ya, kalau indikator asam basa tidak ada, saya menggantinya dengan indikator alam. Yaitu supaya memang bahan kimia tidak ada, tapi siswa kan intinya bisa membedakan asam dan basa. Kemudian pada saat beberapa percobaan lain seperti misalnya percobaan reaksi eksoderm dan endoderm, mungkin kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Misalnya mempaku dengan larutan apa yang memang bisa menghasilkan gas atau kenaikan suhu ya. Atau kita ganti dengan bahan yang mereka mudah temui seperti kapur siri ya. Jadi saya rasa memang kalau sekolah pinggiran guru itu memang harus berinovasi, Bu. Berinovasi dengan alam. Ya, dengan alam dan dengan siswa. Apa yang ada dengan siswa. Ya. Secara konseptual tadi ya. Iya. Kemudian pada saat penggunaan alat lain seperti pada sel elektrokimia itu kan ada sel elektrolisis, Bu ya. Kadang kan kita tidak tersedia tabung U, tapi kita bisa merancang tabung U dari pipa plastik yang transparan atau model-model lain yang mereka bisa temukan di toko bangunan ya. Begitu, Pak. Jadi kalau penerapan yang lain selain eksperimen, saya mungkin lebih cenderung mengajarkan dengan sistem pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning. Ya. Karena di sana kan mereka memang menemukan konsep, tapi konsepnya konsep-konsep sederhana dan kita bisa merangsang pembelajaran mereka, memberikan stimulus. Kalaupun tadi laboratorium tidak lengkap, kita bisa menggunakan hotspot dari HP kita untuk menayangkan beberapa video seperti laju reaksi yang bahannya memang agak terlalu banyak, jadi kita bisa menggunakan video yang ada pada YouTube ya. Iya Pak. Kemudian selaku Bapak Ketua MGMP, sebagaimana kita ketahui di situ ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya setiap pertemuannya Pak kan. Selain membahas soal, kemudian pastinya ada membahas masalah metode atau model-model pembelajaran Pak. Kemudian kita lihat tidak semua guru juga bisa menggunakan atau menerapkan model-model pembelajaran seperti yang kita ketahui mungkin fasilitas di sekolahnya ya Pak ya. Nah, untuk meningkatkan penggunaan model pembelajaran bagi guru-guru yang mungkin belum melaksanakannya itu bagaimana Pak? Kalau di MGMP kita di sini Bu, kita biasanya kan sering sharing pengalaman mengajar ya. Iya. Jadi mungkin saya juga pernah menerapkan di MGMP itu semacam guru model.
Jadi mungkin nanti misalnya ada guru A, dia mahir dalam pembelajaran misalnya seperti saya katakan tadi discovery learning. Ya. Jadi bagaimana dia kita jadikan model, dia menampilkan pembelajarannya dengan metode model dan metode tadi, dan setelah pembelajaran nanti kan guru lain bisa memberikan masukan. Jadi saya rasa itu salah satu hal yang bisa kita lakukan di MGMP untuk mencari solusi bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan lebih baik dan efektif ya. Kemudian juga kami juga berusaha di MGMP. Memang kalau pelatihan kita berharap dari cabang dinasnya itu kurang ya. Tapi di MGMP kita memanfaatkan tutor sebaya, mungkin meskipun tidak lebih-lebih pengetahuan yang tidak terlalu lebih, tapi kan semacam kita mengulang kaji bersama, mendiskusikan tentang model-model pembelajaran yang relevan dengan seperti Ibu katakan tadi, berinovasi secara kecil-kecilan. Iya. Itu mungkin sering kita lakukan di MGMP ya. Iya Pak. Nah, terima kasih Pak. Cukup sekian pertanyaan dari saya Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Bapak Ibu sekalian, inilah wawancara kami dari Ketua MGMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.